Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Hari ini, Momo punya satu kisah spesial yang pastinya bakal bikin kalian emosi, gregetan, tapi dijamin puas banget di bagian akhirnya. Ini adalah kisah tentang Usma, seorang istri yang diamnya menakutkan, dan bagaimana ia membalas kesombongan suami serta mertuanya dengan cara yang sangat elegan. Tapi sebelum kita masuk ke drama serunya, yuk dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga ya. Momo juga pengen tahu nih siapa saja yang setia menyimak hari ini. Yuk, ramaikan kolom komentar. Coba tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Kita lihat kota mana yang paling kompak hari ini. Sudah siap melihat bagaimana Usma memberikan pelajaran tak terlupakan untuk Mas Arifin dan Bu Narti? Mari kita mulai ceritanya. Rumah megah bertingkat 2 dengan pilar-pilar putih kokoh itu tampak begitu asri dari luar. Mobil-mobil mewah berjejer rapi di garasi, menandakan bahwa pemiliknya bukanlah orang sembarangan. Siapapun yang melintas di depan pagar tinggi itu pasti akan berdecak kagum, membayangkan betapa bahagianya hidup di dalam istana tersebut. Namun, bagi Usma, kemegahan ini tak ubahnya seperti penjara berjeruji emas. Dingin, kaku, dan mencekik. Pagi itu, seperti biasa, Usma sudah bangun jauh sebelum matahari terbit. Bukan untuk bersantai menikmati teh hangat sambil membaca majalah layaknya nyonya rumah pada umumnya, melainkan untuk memastikan seluruh lantai marmer di rumah itu sudah mengkilap tanpa debu sedikitpun. Padahal, ada 2 asisten rumah tangga yang bekerja di sana, tetapi Bu Narti, ibu mertuanya, selalu melarang mereka menyentuh area pribadi Arifin. Katanya, itu tugas istri untuk melayani suami. Usma tidak pernah membantah. Ia melakukan semuanya dengan telaten, berharap ketulusannya bisa sedikit melunakkan hati batu mertuanya. Usma baru saja selesai menata piring di meja makan ketika suara langkah kaki yang tegas terdengar menuruni tangga. Itu Bu Narti. Wanita parubaya itu tampil necis dengan daster sutra yang harganya mungkin setara dengan biaya hidup keluarga Usma di kampung selama sebulan. Tatapan matanya tajam, langsung menyapu seluruh penjuru ruang makan, mencari-cari kesalahan sekecil apapun yang mungkin diperbuat menantunya. Bu Narti duduk di kursi utama, lalu menunjuk mangkuk sup ayam yang masih mengepul. Dengan dagu terangkat, ia memberi isyarat agar Usma mengambilkannya. Usma dengan sigap melayani. Namun, baru satu suapan masuk ke mulut Bu Narti, sendok perak itu langsung diletakkan dengan kasar hingga berdenting nyaring beradu dengan piring porselen. Bu Narti mendesis tajam, mengatakan bahwa masakan Usma selalu saja hambar. Lidah orang kampung memang tidak pernah bisa menyesuaikan dengan selera orang berkelas, begitu katanya. Kalimat itu meluncur begitu ringan dari bibir Bu Narti, namun menghujam tajam ke ulu hati Usma. Usma hanya bisa menunduk, meminta maaf dengan suara lirih, berjanji akan memperbaikinya nanti. Tidak ada gunanya membela diri. Bagi Bu Narti, kebenaran adalah miliknya sendiri. Tak lama kemudian, Arifin muncul. Pria gagah yang menjabat sebagai salah satu pimpinan perusahaan daerah itu, tampak rapi dengan setelan jas mahalnya. Usma tersenyum menyambut suaminya, mengulurkan tangan hendak menyalami dan mengambil tas kerjanya. Namun, Arifin berjalan melewatinya begitu saja seolah Usma adalah benda mati yang tak kasat mata. Arifin langsung menghampiri ibunya, mencium pipi Bu Narti dengan penuh kasih sayang, lalu duduk tanpa menoleh sedikitpun pada istrinya yang masih berdiri mematung dengan tangan menggantung di udara. Di meja makan itu, Usma merasa seperti orang asing. Arifin dan Bu Narti asyik berbincang tentang rencana pesta kolega bisnis dan investasi tanah. Tidak ada yang mengajak Usma bicara. Sesekali, Arifin melirik Usma, tapi bukan tatapan cinta yang ia berikan, melainkan tatapan meneliti dari ujung rambut hingga ujung kaki. Arifin lantas berkomentar pedas tentang penampilan Usma. Katanya, baju yang dipakai Usma warnanya terlalu kusam, tidak pantas bersanding dengannya. Arifin mengingatkan agar nanti malam, saat ada tamu penting datang, Usma lebih baik diam di kamar saja atau membantu di dapur belakang. Arifin tidak ingin tamu-tamunya tahu bahwa istrinya tidak selevel dengan pergaulan mereka. Hati istri mana yang tidak hancur mendengar suaminya sendiri malu mengakui keberadaannya? Namun, Usma sudah terlatih menelan rasa sakit itu bulat-bulat. Ia hanya mengangguk patuh. Selesai sarapan, Arifin berangkat kerja tanpa pamit pada Usma.
Setelah mobil Arifin hilang di balik gerbang, Usma memberanikan diri mendekati Bu Narti yang sedang sibuk memoles kuteks di ruang tengah. Dengan sopan, Usma menyampaikan bahwa persediaan bumbu dapur dan kebutuhan mandi sudah habis. Ia meminta sedikit uang belanja bulanan yang memang jatahnya. Bu Narti menghentikan kegiatannya. Ia menatap Usma dengan pandangan meremehkan, seolah Usma baru saja meminta sedekah. Dengan nada tinggi, Bu Narti menceramahi Usma tentang borosnya pengeluaran rumah tangga bulan ini. Padahal, Usma tahu persis, pengeluaran terbesar justru berasal dari gaya hidup Bu Narti yang gemar membeli barang-barang bermerek dan perawatan kecantikan. Tapi, Bu Narti justru menuduh Usma tidak becus mengatur uang suami. Akhirnya, Bu Narti mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dari dompet tebalnya dan melemparkannya ke atas meja. Jumlahnya jauh dari cukup untuk kebutuhan sebulan di rumah besar itu. Bu Narti berpesan dengan nada mengancam, uang itu harus cukup. Jika kurang, Usma harus memutar otak sendiri, asalkan jangan berani-berani mengadu pada Arifin dan membebani pikiran suaminya yang sedang sibuk mencari uang. Usma memungut lembaran uang itu dengan tangan gemetar. Ia menahan air mata yang mendesak keluar. Ia ingat betul bagaimana dulu Arifin berjanji di depan orang tua Usma untuk memuliakannya layaknya ratu. Tapi kenyataannya, Usma tak lebih dari pembantu gratis yang berstatus istri sah. Di rumah ini, ia tidak punya kuasa, tidak punya suara, dan yang paling menyedihkan, ia tidak punya akses terhadap harta yang seharusnya menjadi haknya. Usma berjalan gontai menuju dapur. Ia menatap pantulan dirinya di cermin lemari kaca. Wajahnya masih cantik, namun cahayanya mulai redup tergerus tekanan batin. Orang-orang di luar sana mungkin iri melihat Usma yang dinikahi pengusaha kaya raya, naik mobil bagus, dan tinggal di kawasan elit. Mereka tidak tahu bahwa setiap malam Usma sering menangis dalam diam, memeluk lutut di ujung tempat tidur sementara Arifin tidur memunggunginya. Namun, di balik kelembutan dan kepatuhannya, ada satu hal yang tidak disadari oleh Arifin maupun Bu Narti. Usma bukanlah wanita bodoh yang hanya bisa pasrah menerima nasib. Di balik diamnya, Usma adalah pengamat yang teliti. Ia merekam setiap hinaan, setiap perlakuan tidak adil, dan setiap kejanggalan yang terjadi di rumah itu. Ketabahan Usma bukanlah tanda kelemahan, melainkan benteng pertahanan terakhir sebelum ia menemukan celah untuk membalikkan keadaan. Dan hari itu, tanpa sengaja, celah itu mulai terbuka. Suasana rumah besar itu terasa lengang setelah Bu Narti pergi untuk menghadiri acara arisan sosialitanya. Wanita parubaya itu pergi dengan senyum semeringah, mengenakan perhiasan emas yang menjuntai di leher dan pergelangan tangannya, meninggalkan Usma sendirian dengan daftar pekerjaan rumah yang panjang. Salah satu tugas yang diwajibkan Arifin pagi ini adalah membersihkan ruang kerjanya. Biasanya, ruangan itu adalah area terlarang bagi Usma. Arifin selalu menguncinya rapat-rapat dan hanya mengizinkan petugas kebersihan khusus yang datang sebulan sekali untuk masuk. Namun, entah mengapa, hari ini Arifin berpesan agar Usma merapikan tumpukan dokumen di mejanya, karena nanti malam akan ada tamu penting. Dengan langkah ragu, Usma memutar gagang pintu ruang kerja yang terbuat dari kayu jati tebal itu. Aroma tembakau bercampur pengharum ruangan mahal, langsung menyergap indera penciumannya. Ruangan itu dingin dan maskulin, dipenuhi dengan rak-rak buku yang menjulang tinggi hingga ke langit-langit. Usma mulai bekerja, mengelap debu di meja kerja Arifin yang terbuat dari marmer hitam. Saat sedang merapikan tumpukan kertas, siku Usma tidak sengaja menyenggol sebuah map tebal hingga jatuh ke lantai. Beberapa lembar kertas berserakan. Usma bergegas memungutinya. Namun, matanya tertumbuk pada sebuah benda di bawah meja, tepat di samping lemari arsip kecil. Itu adalah brankas besi. Pintunya tidak tertutup rapat, menyisakan celah kecil seukuran jari. Rupanya, Arifin terburu-buru pagi tadi hingga lalai memutar kunci kombinasi sampai terkunci sempurna. Jantung Usma berdegup kencang. Ia tahu ia tidak seharusnya lancang. Tapi, rasa penasaran yang selama ini dipendamnya seolah mengambil alih tubuhnya. Dengan tangan gemetar, Usma menarik pintu brankas yang berat itu perlahan agar tidak menimbulkan suara. Di dalamnya, tidak ada tumpukan uang tunai seperti yang ia bayangkan. Hanya ada beberapa amplop coklat besar dan kotak beludru. Tangan Usma terulur mengambil salah satu amplop yang paling atas. Amplop itu tidak disegel. Ia mengeluarkan isinya.
Napas Usma tercekat seketika. Itu adalah lembaran-lembaran foto. Foto Arifin. Suaminya terlihat sedang merangkul mesra seorang wanita muda yang cantik dan modis di sebuah restoran mewah. Di foto lain, mereka terlihat sedang tertawa lepas di lobi sebuah hotel. Tangan wanita itu melingkar manja di lengan Arifin. Wanita itu bukan sekadar teman biasa. Tatapan mata Arifin di foto itu menyeratkan hasrat dan pemujaan, tatapan yang sudah lama hilang saat ia melihat Usma. Air mata Usma menetes jatuh ke atas foto itu, namun ia segera menghapusnya. Rasa sakit di hatinya memang perih, tapi ada hal lain di dalam brankas itu yang lebih menarik perhatiannya. Di bawah tumpukan foto, ada sebuah buku catatan kecil dan beberapa buku tabungan dari bank yang berbeda-beda. Usma membuka buku tabungan pertama. Matanya terbelalak membaca nama pemilik rekening yang tertera di sana, Usmawati. Itu adalah nama lengkapnya. Tapi seingat Usma, ia hanya punya satu rekening bank yang kartunya pun dipegang oleh Bu Narti untuk keperluan belanja dapur. Rekening di tangannya ini berbeda. Usma membuka halaman mutasi rekening dengan tangan gemetar. Angka-angka yang tertera di sana membuatnya pusing. Ratusan juta, bahkan ada transaksi miliaran rupiah yang masuk dan keluar dalam waktu singkat. Tanggal transaksinya pun baru-baru ini. Usma memeriksa buku tabungan lainnya. Ada nama-nama asing yang tidak ia kenal. Namun alamat yang tertera adalah alamat rumah kerabat jauh Arifin yang pernah ia dengar sekilas. Usma beralih ke buku catatan kecil bersampul kulit hitam. Di sana, tertulis deretan tanggal dan inisial nama proyek, lengkap dengan persentase angka yang dilingkari tinta merah. Tulisan tangan itu jelas milik Arifin. Seketika, kepingan puzzle di kepala Usma mulai tersusun. Arifin bukan hanya seorang peselingkuh. Suaminya menggunakan identitas Usma, mungkin menggunakan KTP lama Usma yang dulu pernah diminta Arifin dengan alasan pengurusan asuransi, untuk membuka rekening penampungan. Arifin menjadikan Usma sebagai tempat sampah untuk aliran dana yang entah dari mana asalnya. Jika suatu saat ada masalah hukum, nama Usmalah yang akan tercantum sebagai pemilik uang haram itu, sementara Arifin bisa cuci tangan dengan bersih. Rasa takut yang luar biasa menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Tubuh Usma menggigil. Ia sadar, posisinya kini jauh lebih berbahaya daripada sekadar istri yang tidak dicintai. Ia sedang diperalat untuk kejahatan kerah putih. Arifin dan Bu Narti bukan hanya kejam, mereka licik dan manipulatif. Usma sadar ia tidak boleh gegabah. Ia tidak boleh melabrak Arifin dengan bukti ini sekarang, atau nyawanya bisa terancam. Dengan sisa keberanian yang ada, Usma mengeluarkan ponsel jadul miliknya dari saku daster. Ia memotret setiap lembar buku tabungan itu, terutama halaman yang mencantumkan namanya dan saldo terakhir. Ia juga memotret foto Arifin bersama wanita itu sebagai bukti penguat. Tangannya bekerja cepat meski keringat dingin mengucur di pelipisnya. Setelah selesai, Usma mengembalikan semua barang ke posisi semula dengan sangat hati-hati. Ia memastikan sudut kemiringan amplop sama persis, seperti saat ia menemukannya. Ia menutup pintu brankas itu pelan-pelan, membiarkannya sedikit terbuka seperti sedia kala, seolah tidak pernah disentuh. Baru saja Usma berdiri tegak dan menghela napas panjang, terdengar suara klakson mobil dari depan gerbang. Itu mobil Arifin. Mengapa suaminya pulang secepat ini? Padahal ini belum waktunya jam makan siang. Kepanikan melanda Usma. Ia segera menyambar kain lap dan berpura-pura sedang menggosok meja kerja dengan tekun. Langkah kaki Arifin terdengar tergesa-gesa mendekati ruang kerja. Pintu terbuka kasar. Arifin berdiri di ambang pintu, napasnya sedikit memburu, matanya langsung tertuju pada brankas di bawah meja. Wajahnya terlihat tegang. Ia menatap Usma dengan tatapan penuh curiga. "Apa yang kamu lakukan di situ?" bentak Arifin, suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Usma menoleh pelan, memasang wajah polos dan sedikit takut yang biasa ia tunjukkan. "Mas Arifin? Mas bilang tadi pagi suruh bersihkan meja ini." "Aku sedang lap meja, Mas." Arifin melangkah lebar, menggeser tubuh Usma dengan kasar, lalu berjongkok memeriksa brankasnya. Ia melihat celah pintu brankas yang masih sama, tidak tertutup rapat. Ia menghela napas lega, seolah beban berat baru saja diangkat dari pundaknya. Ternyata ia memang lupa menutupnya tadi pagi, dan sepertinya istrinya yang bodoh ini tidak menyentuhnya.
Arifin berdiri kembali, menatap Usma dengan pandangan merendahkan. Keluar kamu. Jangan pernah masuk sini lagi kalau saya tidak ada. Kerjamu lambat, debu di rak itu masih tebal. Usma mengangguk patuh. Iya, Mas. Maafkan Usma. Usma berjalan keluar dari ruang kerja itu dengan kepala tertunduk. Namun, begitu ia membalikkan badan dan pintu tertutup di belakangnya, ekspresi wajah Usma berubah total. Ketakutan di matanya perlahan menghilang, berganti dengan sorot mata dingin yang tajam. Rahangnya mengeras. Hari ini, rasa hormat dan cintanya pada Arifin telah mati sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah tekad untuk bertahan hidup dan membalas setiap inci pengkhianatan ini. Arifin boleh merasa menang hari ini, tapi Usma baru saja memegang kartu as yang bisa meruntuhkan istana kemegahan suaminya itu. Malam itu, hujan deras mengguyur kota, seolah mewakili gemuruh di dada Usma yang berusaha diredamnya setengah mati. Di ruang tengah yang hangat dan berlimpah cahaya lampu kristal, Arifin dan Bu Narti duduk santai di sofa kulit impor. Televisi menyala menampilkan berita politik, namun perhatian mereka tidak tertuju ke layar kaca. Mereka sedang membahas masa depan yang di dalamnya tidak ada tempat bagi Usma. Usma datang membawa nampan berisi teh herbal pesanan Bu Narti dan kopi hitam untuk Arifin. Langkah kakinya sengaja diringankan, napasnya diatur setenang mungkin. Ia meletakkan cangkir-cangkir itu di meja dengan gerakan lambat dan hati-hati, berusaha menjadi tidak terlihat, seperti bayangan yang menyatu dengan perabotan rumah. Zelia tadi menelepon lagi. Bu, suara Arifin terdengar berat, memecah keheningan sesaat setelah Usma mundur beberapa langkah menuju sudut ruangan untuk merapikan tirai. Usma menajamkan pendengarannya, meski tangannya tetap sibuk bergerak seolah sedang bekerja. Bu Narti menyesap tehnya perlahan, lalu menatap putranya dengan antusias. Apa katanya? Bapaknya sudah setuju soal rencana pencalonan kamu tahun depan. Arifin mengangguk, namun wajahnya tampak gelisah. Pak Barata setuju memberikan dukungan penuh, dana kampanye, dan koneksi ke pusat. Tapi ada syaratnya, Bu. Beliau tidak mau putrinya, Zelia, terus-terusan jadi simpanan. Beliau minta kejelasan status sebelum masa kampanye dimulai. Zelia harus jadi nyonya Arifin yang sah di mata hukum dan negara. Tangan Usma yang sedang memegang tali tirai sedikit meremas kain tebal itu. Nama Zelia disebut lagi. Kini ia tahu siapa wanita di foto itu dan seberapa besar ancamannya. Zelia bukan sekadar selingkuhan biasa, dia adalah tiket Arifin menuju puncak kekuasaan. Anak seorang pejabat berpengaruh yang bisa memuluskan ambisi politik Arifin. Ya sudah, nikahi saja dia secepatnya. Ibu juga lebih setuju kamu bersanding dengan Zelia. Dia cantik, pintar, berpendidikan tinggi, dan yang paling penting, levelnya setara dengan kita. Kalau dibawa ke kondangan atau acara pejabat, ibu tidak perlu malu. Sahut Bu Narti enteng, tanpa sedikit pun mempedulikan perasaan Usma yang masih berada di ruangan yang sama. Bagi mereka, Usma hanyalah ornamen bisu yang tidak punya perasaan. Masalahnya tidak sesederhana itu, Bu. Arifin menyandarkan punggungnya, memijat pelipisnya yang pening. Kalau aku menceraikan Usma sekarang, dia punya hak menuntut harta Gonogini. Setengah dari aset yang kita kumpulkan selama pernikahan. Itu jumlahnya besar, Bu. Belum lagi rekening-rekening, titipan, yang masih atas nama dia. Kalau dia tahu dan menuntut, bisa habis karir politikku sebelum dimulai. Bu Narti tertawa kecil. Suara tawanya terdengar kering dan mengerikan di telinga Usma. Wanita tua itu meletakkan cangkirnya, lalu mencondongkan tubuh ke arah Arifin. Matanya berkilat licik. Arifin, kamu ini pintar cari uang, tapi soal wanita kamu masih terlalu naif. Siapa bilang kita harus membagi harta dengan orang kampung itu? Kita tidak akan menceraikan dia dengan cara baik-baik. Usma menahan napas. Ia melirik sekilas dari balik bahunya. Wajah Bu Narti tampak seperti nenek sihir dalam dongeng yang sedang meramu racun. Maksud ibu? Tanya Arifin penasaran. Buat dia yang salah. Bisik Bu Narti penuh penekanan, namun cukup keras untuk didengar oleh Usma yang berjarak 5 meter dari mereka. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi sebagai korban yang terzalimi. Itu akan merusak citra kamu di mata publik. Kita harus membalikkan fakta. Buat skenario seolah-olah dia yang tidak becus jadi istri. Dia yang selingkuh.
atau lebih bagus lagi, dia yang jahat sama ibu. Arifin tampak berpikir sejenak, lalu senyum tipis mulai terukir di bibirnya. Senyum yang membuat darah Usma berdesir ngeri. Maksud ibu, kita hancurkan karakternya dulu. Tepat sekali, Bu Narti menjentikan jarinya. Mulai besok, ibu akan mulai cerita ke tetangga dan teman-teman arisan kalau Usma sering membentak ibu, sering pulang malam entah dari mana, dan menelantarkan suaminya. Kamu juga, mulai kurangi jatah belanjanya sampai titik terendah, buat dia stres. Kalau perlu, pancing emosinya biar dia ngamuk, lalu kita rekam. Bukti video itu nanti yang akan kita pakai di pengadilan. Dengan begitu, dia akan keluar dari rumah ini tanpa membawa sehelai benang pun, apalagi harta gono gini. Ide ibu brilian, puji Arifin dengan mata berbinar. Kalau dia terbukti sebagai istri durhaka atau peselingkuh, hakim tidak akan memenangkan tuntutan hartanya. Rekening-rekening itu juga aman, karena dia tidak akan punya kredibilitas untuk melapor. Makanya, dengarkan ibumu ini. Perempuan seperti Usma itu lemah. Diinjak sedikit juga pasti hancur. Kita singkirkan dia pelan-pelan seperti membuang sampah yang sudah busuk. Setelah rumah ini bersih, baru kamu bawa Zelia masuk sebagai ratu baru yang sesungguhnya. Percakapan itu terus berlanjut dengan gelak tawa yang menyisipkan rencana-rencana jahat lainnya. Usma merasa mual. Kakinya lemas, tapi ia memaksakan diri untuk tetap berdiri tegak. Ia baru saja mendengar vonis kematian atas pernikahannya, sekaligus rencana pemiskinan dirinya secara sistematis. Mereka bukan hanya ingin membuangnya, tapi ingin menghancurkan harga dirinya hingga menjadi debu. Usma berbalik perlahan, menyelesaikan pekerjaannya merapikan tirai, lalu berjalan menuju dapur dengan langkah yang diseret. Tidak ada air mata kali ini, air matanya sudah kering di ruang kerja tadi siang. Yang tersisa kini hanyalah dingin yang menusuk tulang. Di dapur yang sepi, Usma mencengkeram pinggiran wastafel erat-erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia menatap pantulan wajahnya di jendela kaca yang gelap. Wajah itu masih sama, lembut dan polos. Tapi di dalam sana, jiwa Usma sedang bermetamorfosis. Kalian pikir aku sampah yang bisa dibuang begitu saja? Batin Usma, matanya menyala dalam kegelapan dapur. Kalian salah memilih lawan. Silakan buat skenario kalian, Bu, Mas Arifin. Tapi jangan kaget kalau nanti panggung sandiwara yang kalian bangun justru runtuh menimpa kepala kalian sendiri. Malam itu, Usma tidak tidur. Di bawah selimut tipis di kamar tamu, karena Arifin sudah lama melarangnya tidur di kamar utama, Usma mulai menyusun rencana pertahanannya. Ia tahu ia tidak bisa melawan mereka dengan kekuatan fisik atau uang saat ini. Ia harus melawan mereka dengan kesabaran dan kelicikan yang sama. Jika mereka ingin bermain api dengan memfitnahnya, maka Usma akan memastikan mereka terbakar habis oleh api itu sendiri. Malam semakin larut, hujan di luar semakin deras, menyamarkan suara hati seorang istri yang baru saja bersumpah untuk tidak lagi menjadi korban. Perang dingin di dalam rumah mewah itu resmi dimulai. Perubahan drastis di rumah itu dimulai keesokan harinya, persis seperti skenario yang telah disusun Arifin dan Bu Narti. Pagi itu, suasana sarapan yang biasanya hening berubah menjadi medan perang mental. Arifin memulai aksinya dengan masalah sepele. Kemeja kerja berwarna biru muda yang sudah disetrika licin oleh Usma, tiba-tiba dilempar begitu saja ke lantai. Kamu ini niat melayani suami tidak, sih? Bentak Arifin dengan suara yang sengaja dikeraskan. Lihat kerahnya. Masih kusut begini. Apa saja kerjamu seharian di rumah? Makan tidur saja? Usma memungut kemeja itu. Ia tahu betul kemeja itu sudah rapi sempurna tadi. Arifin pasti sengaja meremasnya saat di kamar ganti. Sudut mata Usma menangkap tangan kiri Arifin yang memegang ponsel dengan posisi kamera sedikit terangkat, mengarah padanya. Suaminya sedang berusaha memancing emosi, berharap Usma akan meledak marah atau melempar balik kemeja itu, sehingga ia bisa merekam adegan istri durhaka itu sebagai bukti. Namun, Usma tidak masuk perangkap. Ia justru tersenyum lembut, sangat kontras dengan wajah merah padam suaminya. Maaf ya, Mas. Mungkin mata Usma yang kurang jeli tadi. Sini Usma setrika ulang sebentar, cuma 2 menit kok. Mas sarapan dulu saja, supnya nanti dingin, jawab Usma dengan nada tenang dan penuh pengabdian. Arifin terdiam,
rahangnya mengeras. Ia menurunkan ponselnya dengan kesal. Rencananya gagal total. Bukannya mendapatkan rekaman amukan istri, ia malah terlihat seperti suami yang cerewet dan tidak tahu terima kasih di depan rekaman itu. Ia mendengus kasar, lalu duduk di kursi makan dengan hentakan keras. Serangan kedua datang dari Bu Narti. Siang harinya, ibu mertua itu sengaja mengundang teman-teman sosialitanya untuk arisan di rumah. Saat semua tamu sedang asyik berbincang di ruang tamu, Bu Narti memanggil Usma dengan suara melengking. "Usma, bawa sini minumannya. Lambat sekali kamu ini," teriak Bu Narti. Usma keluar dari dapur membawa nampan berisi gelas-gelas kristal berisi sirup dingin. Saat ia hendak meletakkan gelas di meja, Bu Narti dengan sengaja menyenggol siku Usma. Prang! Gelas terjatuh dan pecah, isinya menumpahi karpet mahal berwarna krem itu. Ya ampun, dasar ceroboh. Bu Narti langsung berdiri, berakting kaget bercampur marah. "Lihat ibu-ibu, begini nih kelakuannya setiap hari. Karpet mahal saya dirusak terus. Padahal saya sudah sabar, tapi dia ini memang tidak punya sopan santun. Mentang-mentang saya mertua, dia suka seenaknya." Teman-teman Bu Narti memandang Usma dengan tatapan beragam, ada yang jijik, ada yang kasihan. Namun, Usma lagi-lagi tidak membela diri. Ia segera berlutut, memunguti pecahan kaca dengan tangan kosong, tanpa memedulikan risiko tergores. "Maafkan Usma, Bu. Usma yang salah, Usma kurang hati-hati. Ibu jangan marah ya, nanti tensi darah ibu naik lagi. Biar Usma bersihkan sekarang," ucap Usma sambil menunduk dalam-dalam. Sikap Usma yang begitu merendah justru membuat narasi jahat Bu Narti terasa sumbang. Salah satu tamu bahkan berbisik, "Sabar banget ya menantumu, Bu Narti. Kalau aku jadi dia, mungkin sudah menangis." Bu Narti hanya bisa tersenyum kecut, kesal karena Usma tidak bereaksi sesuai harapannya. Namun, di balik sikap manis dan penurut itu, Usma sedang menjalankan operasi senyapnya. Sore harinya, dengan alasan ingin belanja ke pasar tradisional untuk mencari bahan masakan pesanan Arifin yang sulit dicari, Usma menyelinap keluar. Ia tidak pergi ke pasar, melainkan menuju sebuah warung internet kecil di pinggiran kota, tempat di mana ia bertemu dengan seorang pria muda berjaket hoodie, Rian, adik kelasnya dulu semasa kuliah yang kini bekerja sebagai ahli keamanan siber lepas. Usma menyerahkan sebuah amplop berisi uang tunai, hasil dari menjual satu-satunya kalung emas peninggalan almarhumah ibunya yang selama ini ia sembunyikan di dalam jahitan bantal. "Aku butuh alat penyadap suara ukuran mikro yang bisa merekam dalam waktu lama, dan tolong ajari aku cara menyalin data ponsel tanpa ketahuan," pinta Usma to the pound. Tidak ada basa-basi. Waktu adalah kemewahan yang tidak ia miliki. Rian, yang tahu betapa cerdas dan baiknya Usma dulu, menatap seniornya dengan prihatin, namun ia tidak banyak bertanya. Ia memberikan sebuah alat kecil seukuran kancing baju dan sebuah flash disk khusus. "Alat ini baterainya tahan seminggu, Mbak. Taruh di tempat yang tidak mencolok. Dan flash disk ini, cukup colokan ke laptop suamimu saat dia lengah, programnya akan otomatis menyedot semua chat log, email, dan dokumen penting dalam 5 menit. Malam itu, Usma kembali ke rumah dengan jantung berdebar. Ia menunggu momen yang tepat. Kesempatan itu datang saat Arifin dan Bu Narti sedang sibuk menonton televisi di lantai atas. Dengan cekatan, Usma menempelkan alat penyadap kecil itu di bawah meja hias di ruang tengah, tempat favorit mertua dan suaminya berdiskusi. Posisinya tersembunyi sempurna di balik ukiran kayu. Tidak akan terlihat kecuali jika seseorang merangkak di lantai dan menyenter ke sana. Tengah malam, saat Arifin sudah mendengkur keras karena kelelahan, Usma mengendap-endap masuk ke kamar utama. Arifin terbiasa meletakkan laptop kerjanya di nakas samping tempat tidur dalam keadaan sleep mode, bukan mati total, karena ia sering harus mengecek saham tengah malam. Tangan Usma gemetar saat mencolokkan flash disk pemberian Rian. Lampu indikator flash disk berkedip biru, menandakan proses penyalinan data sedang berjalan. 1 menit 2 menit, Usma menahan napas. Arifin bergerak dalam tidurnya, mengubah posisi menghadap ke arah Usma. Usma membeku, keringat dingin mengucur di punggungnya. Jika Arifin bangun sekarang, tamatlah riwayatnya. Namun, dengkuran halus kembali terdengar. Arifin tidak bangun. 5 menit berlalu,
lampu flash disk berhenti berkedip. Selesai. Usma mencabutnya perlahan dan menyelipkannya ke dalam balik bajunya. Ia keluar dari kamar itu seperti hantu, tanpa suara, tanpa jejak. Kembali di kamar tamunya yang sempit, Usma tidak langsung tidur. Ia membuka laptop jadul miliknya dan memeriksa hasil sadapan data itu. Matanya menelusuri folder demi folder. Ia menemukan percakapan WhatsApp Arifin dengan kontak bernama My Z. Isinya membuat perut Usma mual. Janji-janji manis, rencana pernikahan mewah di Bali, hingga ejekan-ejekan kejam tentang Usma. Sabar ya sayang, si babu itu sebentar lagi kita tendang. Aku cuma nunggu momen yang pas buat bikin dia kelihatan gila, tulis Arifin dalam salah satu pesannya. Usma menutup laptopnya pelan. Tidak ada air mata lagi. Rasa sakit hati itu kini telah berubah menjadi bahan bakar yang membara. Arifin mengira ia sedang memelihara domba yang bodoh dan penurut untuk disembelih, padahal tanpa sadar, ia baru saja membiarkan seekor serigala masuk ke dalam pertahanannya. Usma menatap langit-langit kamar, bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang dingin. Kalian ingin bukti aku gila? Baiklah, akan kubuat kalian gila sungguhan karena ulah kalian sendiri. Babak pertama permainan ini dimenangkan oleh Usma. Ia kini memegang kunci rahasia mereka. Sementara musuh-musuhnya masih tertidur lelap dalam kesombongan, tidak menyadari bahwa pisau yang mereka asah untuk Usma kini perlahan berbalik arah mengarah ke leher mereka sendiri. Siang itu, matahari bersinar terik, namun udara di dalam rumah terasa dingin mencekam. Arifin pulang untuk makan siang, sesuatu yang jarang ia lakukan. Wajahnya tampak tegang, namun ia berusaha menutupinya dengan nada suara yang dibuat berwibawa. Ia meletakkan sebuah map coklat di atas meja makan. Usma, panggil Arifin tanpa menatap mata istrinya. Saya ada rapat penting dengan investor dari Jakarta nanti sore. Tapi bodohnya, sekretaris saya lupa membawa dokumen sertifikat tanah yang ada di map ini. Saya harus segera kembali ke kantor sekarang juga karena ada tamu. Kamu tolong antarkan map ini ke Hotel Grand Wijaya, kamar 305. Rekan saya sudah menunggu di sana. Usma menatap map itu, lalu beralih menatap suaminya. Ada getaran aneh dalam suara Arifin. Terlalu dibuat-buat. Terlalu rapi. Biasanya, Arifin akan menyuruh sopir atau kurir kantor untuk urusan seperti ini, bukan istrinya yang selalu ia sebut kampungan. Kenapa tidak pakai ojek online saja, Mas? Atau Pak Ujang sopir kantor? Tanya Usma pelan, mencoba memancing reaksi. Jangan banyak tanya. Sergah Bunarti yang tiba-tiba muncul dari ruang tengah. Suami minta tolong itu dilaksanakan. Dokumen itu sangat rahasia, tidak boleh dipegang orang sembarangan. Kamu itu istri, masa disuruh begitu saja malas? Ingat, kamu makan dari uang siapa? Arifin mengangguk setuju dengan ibunya. Cepat berangkat. Pakai taksi saja. Jangan sampai telat, beliau menunggu jam 2 siang. Usma mengangguk patuh. Baik, Mas. Usma ganti baju dulu. Di dalam kamar, saat mengganti daster lusuhnya dengan gamis sederhana berwarna biru tua, Usma menatap cermin. Instingnya berteriak keras bahwa ini adalah jebakan. Kamar hotel, pria asing, dokumen rahasia, polanya terlalu klise. Namun, Usma tahu ia tidak bisa menghindar. Jika ia menolak, Arifin akan punya alasan lain untuk memukulinya atau mengusirnya dengan alasan istri pembangkang. Usma harus masuk ke dalam perangkap itu, tapi dengan mata terbuka lebar. Usma menyalakan alat perekam suara kecil yang ia sembunyikan di balik bros jilbabnya. Ayo kita mainkan sandiwara ini, bisiknya pada diri sendiri. Taksi membawa Usma membelah kemacetan kota menuju Hotel Grand Wijaya. Sesampainya di sana, Usma berjalan menyusuri lorong lantai 3 yang sepi dan beralaskan karpet tebal. Jantungnya berdegup kencang, namun wajahnya tetap tenang. Ia berhenti di depan pintu bernomor 305. Usma mengetuk pintu pelan. Permisi, saya mau antar titipan Pak Arifin. Hening sejenak. Lalu terdengar suara kunci diputar. Pintu terbuka. Seorang pria bertubuh tegap, mengenakan kemeja yang kancing atasnya sengaja dibuka lebar, berdiri di sana. Wajahnya asing, senyumnya menyeringai tidak sopan. Ah, Bu Usma ya? Silakan masuk, taruh saja di meja.
kata pria itu sambil memberi isyarat tangan, tapi posisinya menghalangi jalan keluar. Saya titip di sini saja, Pak, tolak Usma sambil menyodorkan map itu tanpa melangkah masuk melewati ambang pintu. Namun, pria itu bertindak cepat. Tangannya yang kasar menyambar pergelangan tangan Usma, menariknya paksa masuk ke dalam kamar. Usma terhuyung. Pria itu sengaja merangkul bahu Usma dengan erat, posisinya seolah-olah mereka sedang berpelukan mesra. Lepaskan, desis Usma, berusaha melepaskan diri. Detik itu juga, seolah sudah dikomando, pintu kamar yang tidak tertutup rapat didobrak dari luar. Brak! Arifin dan Bu Narti menghambur masuk, diikuti oleh dua orang pria berbadan besar yang membawa kamera ponsel, dan seorang petugas keamanan hotel yang tampak bingung. Cahaya lampu kilat kamera langsung menyambar-nyambar wajah Usma dan pria asing itu. Astagfirullah. Usma, teriak Bu Narti dengan nada histeris yang sangat teatrikal. Ia menutup mulutnya, pura-pura syok berat. Jadi ini kelakuan kamu di belakang suami? Pamitnya antar dokumen, ternyata check-in sama laki-laki lain? Dasar perempuan tidak tahu diri. Pelacur. Arifin maju dengan wajah merah padam, telunjuknya menuding tepat ke wajah Usma. Kurang ajar. Pantas saja selama ini kamu sering minta uang lebih. Ternyata buat biayai laki-laki simpananmu ini? Di hotel mewah pula? Saya kerja banting tulang, kamu malah selingkuh. Pria bayaran yang memeluk Usma tadi langsung melepaskan rangkulannya dan mengangkat tangan, berakting panik. Maaf Pak Arifin, saya tidak tahu dia istri Bapak. Dia bilang dia janda, dia yang menghubungi saya duluan minta ketemuan di sini. Skenario yang sempurna. Saksi ada, foto, pelukan, ada, pengakuan, selingkuhan, ada. Usma mundur selangkah, merapikan jilbabnya yang sedikit berantakan. Ia tidak menangis. Ia tidak bersimpuh memohon ampun seperti yang diharapkan Arifin dan Bu Narti. Ia tidak berteriak menyangkal. Ruangan itu mendadak hening karena reaksi Usma yang di luar dugaan. Usma menatap pria bayaran itu dari ujung kaki sampai ujung kepala, lalu beralih menatap Bu Narti, dan terakhir tatapannya terkunci lurus ke manik mata Arifin. Tatapan itu dingin, kosong, dan menusuk. Seperti tatapan orang yang sedang menonton pertunjukan badut yang membosankan. Sudah selesai fotonya, Mas? Tanya Usma dengan suara datar, tanpa getaran sedikitpun. Arifin terhenyak. Ia mengharapkan tangisan histeris, bukan pertanyaan tenang seperti itu. Kamu masih berani menantang setelah tertangkap basah? Gagap Arifin, sedikit goyah dari naskah marahnya. Saya tanya, fotonya sudah bagus belum? Cahayanya cukup, lanjut Usma, bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang penuh arti. Karena sayang sekali kalau akting Bapak ini kurang meyakinkan cuma gara-gara fotonya buram. Tutup mulutmu. Bu Narti maju hendak menampar Usma, tapi tangan Usma dengan sigap menangkis tangan mertuanya itu di udara. Cengkeraman Usma kuat, membuat Bu Narti meringis kaget. Jangan sentuh saya, Bu, ucap Usma lembut tapi penuh ancaman. Ia melepaskan tangan Bu Narti dengan hentakan kecil. Kalian ingin bukti saya selingkuh supaya bisa menceraikan saya tanpa harta gono gini, kan? Silakan. Ambil semua foto yang kalian butuhkan. Sebarkan ke seluruh dunia kalau perlu. Usma melangkah mendekati Arifin, mendekatkan wajahnya hingga Arifin bisa mencium aroma sabun bayi yang biasa dipakai istrinya itu, aroma kepolosan yang kini terasa mencekik. Tapi ingat satu hal, Mas, bisik Usma, suaranya hanya terdengar oleh Arifin. Pastikan kamu tidak menyesal sudah membuka kotak Pandora ini. Karena sekali kamu memulai perang, saya tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita hancur. Setelah membisikkan itu, Usma mundur, memandang sekeliling ruangan dengan jijik, lalu berjalan keluar melewati kerumunan orang-orang sewaan Arifin yang terpaku membisu. Arifin berdiri mematung. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Seharusnya ia merasa menang karena sudah mendapatkan bukti foto itu. Tapi entah mengapa, ancaman lirih dari istri yang selama ini ia anggap lemah itu justru membuat bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu yang berbeda dari Usma. Sesuatu yang berbahaya. Kenapa diam saja? Vin? Kejar dia. Usir dia sekarang juga, teriak Bu Narti membuyarkan lamunan Arifin. Arifin tersadar, mengembalikan topeng arogansinya. Ya.
Rencana kita berhasil. Dia sudah tamat. Namun di dalam hatinya, keraguan mulai tumbuh. Arifin menatap pintu yang baru saja dilewati Usma, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut pada istrinya sendiri. Langit di luar rumah mewah itu berubah menjadi kelabu pekat, segelap awan badai yang menggantung di wajah Arifin dan Bunarti saat mereka tiba di rumah. Mereka membanting pintu utama dengan keras, menciptakan gema yang memantul di dinding-dinding marmer yang dingin. Usma, yang sudah menduga apa yang akan terjadi, sedang berdiri tenang di dalam kamar tamu, memasukkan beberapa helai pakaian lamanya ke dalam tas jinjing kain yang sudah memudar warnanya. Tidak ada koper besar, tidak ada perhiasan, tidak ada barang-barang bermerek. Usma hanya membawa apa yang ia bawa saat pertama kali menginjakan kaki di rumah ini 5 tahun lalu, harga dirinya. Bagus. Ternyata kamu sudah sadar diri mau angkat kaki. Suara cempreng Bunarti memecah keheningan. Wanita tua itu menghambur masuk ke kamar. Matanya melotot tajam mengawasi setiap gerakan Usma. Dengan kasar, Bunarti menyambar tas jinjing Usma, membalikannya hingga isinya tumpah ke lantai. Baju-baju gamis sederhana dan daster batik berserakan. Bunarti menendang tumpukan baju itu dengan ujung sepatu hak tingginya, memeriksa satu persatu seolah mencari barang curian. Aku harus pastikan kamu tidak membawa 1 sen pun harta anakku, hardik Bunarti. Jangan pikir kamu bisa menyembunyikan emas atau uang di selipan baju-baju rombeng ini. Kamu datang ke sini sebagai orang miskin, keluar juga harus tetap miskin. Usma berlutut, memunguti kembali pakaiannya dengan tenang. Tidak ada bantahan, tidak ada air mata. Ketenangan Usma itu justru membuat Bunarti semakin berang. Ia merasa diabaikan. Ia ingin melihat menantunya itu meraung, memohon agar tidak diusir. Arifin berdiri di ambang pintu, bersedekap dada dengan wajah angkuh. Ia merasa di atas angin. Bukti foto di hotel tadi sudah tersimpan aman di ponselnya dan di cloud storage. Ia merasa memegang kendali penuh atas nasib istrinya. Keluar sekarang, Usma, perintah Arifin dingin. Rumah ini terlalu suci untuk penipu dan peselingkuh sepertimu. Saya jijik melihat mukamu. Usma menutup resleting tasnya. Ia berdiri tegak, menatap suaminya lurus-lurus. Baik, Mas. Aku akan pergi. Tapi ingat, rumah yang suci ini dibangun di atas pondasi apa? Mas Arifin yang paling tahu. Arifin tersentak mendengar kalimat itu, namun egonya menepis rasa was-was yang sempat muncul. Jangan banyak omong. Cepat keluar sebelum saya panggil satpam komplek untuk menyeretmu seperti maling. Bunarti tidak sabar. Ia mencengkeram lengan Usma, menariknya paksa keluar kamar, menyeretnya menuruni tangga menuju pintu utama. Usma tidak melawan, ia membiarkan dirinya didorong-dorong oleh mertuanya yang kalap. Sesampainya di teras depan, hujan mulai turun dengan deras, disertai angin kencang yang membuat pohon-pohon di halaman meliuk-liuk. Bunarti mendorong Usma, hingga Usma terhuyung hampir jatuh ke lantai teras yang basah terkena tempias air. Saat Usma hendak melangkah menuruni anak tangga teras menuju gerbang, Bunarti tiba-tiba berteriak lagi. Tunggu. Usma berhenti, menoleh perlahan. Bunarti menunjuk ke arah kaki Usma. Sandal itu. Sandal kulit yang kamu pakai itu, Arifin yang beli bulan lalu saat diskon di mall, kan? Lepas. Itu bukan hakmu. Arifin yang berdiri di belakang ibunya hanya diam, membiarkan kekejaman itu terjadi. Ia menikmati pemandangan di mana istrinya dipermalukan hingga ke titik terendah. Usma menatap sandalnya. Sandal itu sebenarnya murah. Dibeli Arifin karena sandal lama Usma sudah putus. Itu pun Arifin membelinya dengan menggerutu. Tapi Usma tidak mau berdebat. Ia membungkuk, melepaskan sandalnya, dan meletakkannya dengan rapi di depan kaki Bunarti. Kini, Usma berdiri bertelanjang kaki di atas lantai batu alam yang dingin. Kakinya yang putih dan bersih langsung bersentuhan dengan genangan air hujan. Dinginnya menusuk hingga ke tulang, tapi hati Usma jauh lebih membeku. Puas, Bu? Mas Arifin? Tanya Usma pelan. Arifin maju selangkah, mengeluarkan ponselnya dan menggoyang-goyangkannya di depan wajah Usma. Dengar baik-baik, Usma. Kalau sampai kamu berani menuntut harta gono gini, atau berani jelek-jelekin nama saya dan ibu di luar sana, foto-foto kamu di hotel tadi akan langsung viral di internet dalam hitungan detik.
Orang tua kamu di kampung pasti akan mati jantungan melihat anak perempuannya jadi bahan gunjingan satu Indonesia. Ancaman itu nyata. Arifin tahu kelemahan Usma adalah orang tuanya. Ia tersenyum miring, merasa menang telak. Namun, reaksi Usma di luar dugaan. Bukannya ketakutan, Usma justru tersenyum. Senyum yang sangat tipis, namun penuh dengan rasa kasihan. Ia menatap Arifin dan Bu Narti bergantian, seolah sedang melihat dua orang yang sakit parah dan tinggal menunggu ajal. Mas Arifin, Ibu. Suara Usma terdengar jelas di antara deru hujan. Jaga kesehatannya, makan yang teratur, tidur yang nyenyak selagi bisa. Takutnya nanti kalian kaget kalau tiba-tiba nasib berbalik. Maksud kamu apa? Masih berani mengancam? Bentak Bu Narti, hendak melempar sandal bekas Usma ke wajah menantunya itu. Usma tidak menjawab. Ia membalikkan badan, lalu melangkah keluar dari teras yang menaunginya. Hujan deras langsung menyambut tubuh ringkihnya. Pakaiannya basah kuyup dalam sekejap. Tanpa alas kaki, Usma berjalan menyusuri paving blok halaman yang kasar dan tajam, menuju gerbang besi yang tinggi menjulang. Setiap langkah yang diambil Usma terasa berat namun membebaskan. Ia meninggalkan kemewahan yang menipu, meninggalkan suami yang berkhianat, dan meninggalkan mertua yang kejam. Air hujan menyamarkan air mata yang akhirnya jatuh juga di pipinya. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata pelepasan. Dari balik jendela kaca ruang tamu, Arifin melihat punggung istrinya yang semakin mengecil di kejauhan, menembus badai tanpa menoleh lagi. Untuk sesaat, ada rasa sesak yang aneh di dada Arifin. Bayangan Usma yang berjalan tanpa alas kaki itu terasa seperti sebuah pertanda buruk. Sudahlah, Vin, jangan dilihatin terus. Bu Narti menepuk bahu anaknya dengan riang. Akhirnya parasit itu pergi juga. Sekarang kita bisa fokus menyambut Zelia. Rumah ini butuh nyonya baru yang selevel sama kita. Arifin mengangguk kaku, berusaha mengusir firasat buruknya. Ya, Bu. Ibu benar. Ini awal yang baru buat kita. Mereka tidak tahu, di luar sana, di tengah hujan yang menderu, Usma tidak berjalan tanpa tujuan. Di ujung jalan, sebuah mobil hitam sederhana sudah menunggu. Kaca jendelanya terbuka sedikit. Usma masuk ke dalam mobil itu dengan tubuh basah kuyup. Di kursi kemudi, Rian, si ahli IT, menyerahkan handuk kering. Sudah selesai, Mbak? Usma mengeringkan wajahnya, tatapannya tajam menatap ke arah rumah megah yang baru saja ia tinggalkan. Belum, Rian, jawab Usma dingin. Ini baru permulaan. Kirim salinan data korupsi itu ke pengacara yang sudah kita hubungi. Pastikan tanggal sidangnya sesuai rencana. Usma telah keluar dari neraka itu tanpa alas kaki. Tapi ia membawa bom waktu yang siap meledakkan istana Arifin kapan saja. 1 bulan telah berlalu sejak malam pengusiran itu. Rumah mewah yang dulunya hening kini berubah menjadi panggung pesta yang tak berkesudahan. Zelia, wanita yang selama ini disembunyikan dalam bayang-bayang, kini melenggang bebas di setiap sudut rumah layaknya ratu baru yang baru saja dinobatkan. Pagi itu, ruang tengah dipenuhi tumpukan paper bag dari butik-butik ternama. Bu Narti duduk di sofa sambil mencoba kalung berlian baru, hadiah dari Zelia. Wajahnya berseri-seri, senyumnya tak pernah lepas dari bibir yang dipoles lipstik merah menyala. Nah, begini seharusnya menantu ibu, seru Bu Narti sambil mematut diri di cermin kecil. Cantik, pintar cari uang, dan tahu cara menyenangkan mertua. Tidak seperti si miskin Usma itu. Selama 5 tahun dia di sini, boro-boro membelikan berlian, membelikan daster baru buat ibu saja dia hitung-hitungan. Zelia tertawa renyah sambil menuangkan teh ke cangkir porselen. Ia duduk di samping Bu Narti dengan anggun, menyilangkan kakinya yang jenjang. Ah, ibu bisa saja. Ini belum seberapa, Bu. Nanti kalau Arifin sudah resmi menang pemilihan dan proyek jalan tol itu cair, aku janji akan ajak ibu liburan keliling Eropa. Kita tinggalkan kenangan buruk tentang perempuan kampung itu. Amin. Ibu doakan lancar semua, sahut Bu Narti semangat. Ngomong-ngomong, bagaimana persiapan sidang besok? Kamu yakin Arifin sudah siap? Zelia mengangguk mantap. Arifin sudah mengatur semuanya, Bu. Ini bukan sekadar sidang cerai biasa. Ini akan jadi pertunjukan.
Tak lama kemudian, Arifin turun dari lantai 2 sambil menelepon. Ia mengenakan kemeja santai namun aura arogansinya semakin terpancar. Ia menutup telepon dengan senyum puas, lalu bergabung dengan ibu dan calon istri barunya. Beres, kata Arifin sambil melempar ponselnya ke sofa empuk. Aku sudah menghubungi 5 stasiun TV swasta dan belasan wartawan infotainment terkenal. Mereka semua antusias mau meliput. Judul beritanya sudah aku siapkan, pejabat muda dikhianati istri tak tahu diri. Bu Narti bertepuk tangan kegirangan. Bagus, Vin. Biar satu Indonesia tahu kelakuan Usma. Biar dia tidak bisa lagi mengangkat wajahnya dimanapun dia berada. Orang tuanya di kampung pasti bakal kena serangan jantung kalau nonton TV besok. Itu tujuannya, Bu, jawab Arifin dingin. Ia mengambil sebatang rokok cerutu, menyulutnya, dan menghembuskan asapnya ke udara. Aku tidak mau cuma sekadar cerai. Aku mau dia hancur total. Kalau masyarakat sudah membenci dia, posisi politikku justru akan naik. Orang-orang akan bersimpati padaku sebagai korban. Elektabilitas naik, Zelia bisa masuk mendampingiku tanpa ada gunjingan, pelakor, karena narasi yang kita bangun adalah Usma yang selingkuh duluan. Tapi Vin, sela Zelia dengan nada manja, kamu yakin Usma tidak akan melawan? Maksudku, waktu di hotel itu tatapannya agak aneh. Dia tidak menangis sama sekali. Arifin tertawa meremehkan. Sayang, kamu terlalu khawatir. Usma itu wanita bodoh. Dia cuma lulusan sarjana sastra yang tidak pernah kerja kantoran. Dia tidak punya uang, tidak punya koneksi, dan sekarang tidak punya rumah. Mau melawan pakai apa? Pakai puisi? Paling-paling besok dia tidak datang karena takut, dan hakim akan langsung memutus verstek, putusan tanpa kehadiran tergugat. Kita menang telak. Arifin bangkit dari duduknya, berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke halaman luas. Di luar sana, matahari bersinar cerah, seolah merestui kejayaannya. Ia membayangkan besok dirinya akan berdiri gagah di depan kamera, memberikan pernyataan pers yang menyayat hati tentang pengkhianatan istri, sementara Zelia akan berdiri di sampingnya sebagai sosok pendamping yang setia dan suportif. Skenario yang sempurna. Oh ya, pengacara kita bilang, berkas gugatan sudah sangat kuat. Bukti foto di hotel dan kesaksian ibu sudah lebih dari cukup. Tambah Arifin tanpa menoleh. Besok, begitu palu diketuk, semua aset, rumah ini, mobil, dan rekening-rekening itu sah jadi milikku sepenuhnya tanpa perlu dibagi sepeser pun ke dia. Bu Narti mengelus kalung berliannya. Syukurlah. Ibu jijik kalau ingat pernah makan semeja sama dia. Untung sudah ibu buang semua piring dan gelas bekas dia pakai. Rumah ini sekarang hawanya lebih segar tanpa parasit itu. Mereka bertiga tertawa, menikmati kemenangan di atas kertas yang mereka yakini sudah di genggaman. Mereka tidak tahu, di tempat lain, di sebuah kontrakan kecil yang dindingnya lembab, Usma sedang tidak menangis atau meratapi nasib. Usma sedang duduk di depan laptop tuanya, melakukan video call dengan pengacara publik yang bersedia membantunya secara pro bono, karena melihat bukti kuat yang Usma bawa. Jadi, Mas Arifin mengundang wartawan, tanya Usma pada pengacaranya di layar. Iya, Bu Usma. Tim kami mendapat bocoran daftar media yang diundang. Dia ingin menjadikan sidang ini sirkus media, jawab sang pengacara. Usma tersenyum tipis, senyum yang sama dinginnya dengan saat ia meninggalkan hotel sebulan lalu. Bagus. Biarkan dia mengundang sebanyak mungkin kamera. Biarkan dia membangun panggung setinggi mungkin. Karena semakin tinggi panggungnya, semakin keras bunyi jatuhnya nanti. Kembali ke rumah mewah, Arifin merasa ponselnya bergetar lagi. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isinya hanya singkat. Sampai jumpa di pengadilan. Jangan lupa pakai baju terbaikmu. Arifin mengerutkan kening. Ia mengira itu pesan iseng atau mungkin teror mental dari Usma. Ia mendengus, langsung menghapus pesan itu dan memblokir nomornya. Siapa, Vin? Tanya Zelia. Ah, nomor nyasar. Mungkin orang gila, jawab Arifin enteng. Sudahlah, ayo kita makan siang di luar. Rayakan hari terakhir status dudaku yang gantung ini. Besok, aku bebas. Mereka pun berangkat dengan mobil mewah terbaru, meninggalkan rumah yang berdiri angkuh itu. Mereka tidak sadar bahwa itu adalah pesta terakhir mereka.
Besok, saat matahari terbit, badai yang sesungguhnya akan datang. Badai yang tidak mereka perhitungkan dalam ramalan cuaca manapun, badai bernama, balas dendam istri yang terluka. Hari berganti malam, dan malam merambat menuju pagi. Arifin tidur dengan nyenyak, memimpikan kemenangan. Sementara itu, Usma tidak tidur. Ia menyetrika kemeja putih sederhana yang akan dipakainya besok. Ia mengusap kain itu perlahan. Besok, Mas, bisik Usma pada kesunyian malam. Besok kita lihat, siapa sebenarnya yang gila. Matahari pagi belum tinggi benar. Namun halaman pengadilan agama sudah berubah menjadi lautan manusia dan peralatan elektronik. Kabel-kabel kamera menjuntai seperti akar pohon beringin yang semraut, berebut celah di antara kaki-kaki wartawan yang berdesakan. Arifin tidak main-main dengan rencananya. Ia benar-benar mengubah proses perceraian pribadinya menjadi tontonan publik, sebuah festival penghakiman massal bagi istrinya sendiri. Sebuah mobil MPV mewah berwarna hitam mengkilap perlahan membelah kerumunan. Kaca jendelanya gelap, menyembunyikan seringai puas para penumpangnya. Begitu pintu mobil terbuka, kilatan lampu blitz langsung menyambar membabi buta, seolah ada badai petir yang terperangkap di pelataran parkir itu. Arifin turun lebih dulu. Ia tidak mengenakan jas mahal necis seperti biasanya. Hari ini, ia memilih kemeja putih polos yang agak longgar dan celana bahan hitam, pecinya miring sedikit ke kiri. Penampilannya dirancang sempurna untuk memancarkan aura, suami yang saleh, sabar, namun terluka parah. Wajahnya ditekuk sedih, matanya sayu, hasil dari begadang semalaman menonton film sedih agar kantung matanya terlihat alami. Di belakangnya, Bu Narti turun dengan dipapah oleh Zelia. Ibu mertua itu mengenakan kerudung lebar berwarna suram dan kacamata hitam besar. Sesekali ia menyeka sudut matanya dengan sapu tangan. Meski di balik kacamata itu, matanya kering dan berkilat penuh semangat. Zelia sendiri tampil sopan sebagai rekan kerja yang prihatin, menjaga jarak aman agar tidak menimbulkan gosip baru, namun tetap memastikan posisinya dekat dengan sorotan kamera. Pak Arifin. Pak Arifin. Apakah benar alasan perceraian ini karena Bu Usma tertangkap basah di hotel? Teriak salah satu wartawan sambil menyodorkan perekam suara. Arifin berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu menatap lensa kamera dengan tatapan memelas. Sebenarnya saya tidak ingin membuka aib rumah tangga saya. Suara Arifin bergetar, akting yang layak mendapatkan piala. Bagaimanapun dia pernah menjadi istri saya. Tapi bukti-bukti yang ada memang tidak bisa disangkal. Hati laki-laki mana yang tidak hancur melihat istrinya bersama pria lain saat saya sedang banting tulang bekerja? Kerumunan wartawan bergemuruh. Simpati langsung mengalir deras ke arah Arifin. Bu Narti. Bagaimana tanggapan ibu melihat menantu ibu seperti itu? Tanya wartawan lain. Bu Narti membuka sedikit kacamata hitamnya, menunjukkan wajah yang diset sedih. Ibu kecewa. Ibu sakit hati. Ibu sudah anggap dia anak sendiri. Dikasih makan enak, tinggal di rumah mewah, tapi balasannya dia malah memfitnah keluarga kami dan berzina. Ibu cuma minta doa biar Arifin kuat. Di dunia maya, siaran langsung kedatangan mereka dipenuhi komentar netizen yang pedas. Kolom komentar banjir dengan hujatan untuk Usma. Dasar istri nggak tahu diri. Udah untung dapat suami kaya dan ganteng, malah selingkuh. Usir aja wanita kayak gitu. Arifin sempat melirik layar ponsel asistennya yang menampilkan komentar-komentar itu. Hatinya bersorak. Opini publik sudah sepenuhnya ada di genggamannya. Usma sudah divonis bersalah oleh masyarakat, bahkan sebelum hakim mengetuk palu. Mereka pun berjalan masuk menuju ruang sidang utama. Ruangan itu sudah penuh sesak. Bangku pengunjung dipadati oleh orang-orang yang penasaran dan awak media yang tidak kebagian tempat di luar. Hawa di dalam ruangan terasa gerah meski pendingin ruangan menyala maksimal, tersedot oleh antusiasme orang-orang yang haus akan drama. Arifin duduk di kursi penggugat dengan kepala tertunduk. Di sampingnya, pengacaranya, seorang pria tambun dengan setelan jas mahal, berbisik pelan, "Tenang Pak, sampai detik ini belum ada tanda-tanda pihak tergugat hadir. Panitera juga belum menerima konfirmasi kehadiran. Sepertinya skenario first take akan berjalan mulus. Dalam 1 jam, Bapak akan resmi duda dan semua aset aman." Arifin mengangguk samar. Ia melirik jam tangan mewahnya. 5 menit lagi sidang dimulai.
Kursi di sebelahnya, kursi untuk tergugat, masih kosong melompong. Kayu kursi itu tampak dingin dan kesepian. Arifin tersenyum sinis dalam hati. Tentu saja dia tidak berani datang, batinnya. Mana punya muka dia muncul di sini setelah semua berita yang aku sebar? Usma pasti sedang meringkuk di kamar kos kumuh, menangisi nasibnya. Bu Narti yang duduk di barisan pengunjung paling depan, tepat di belakang Arifin, menepuk pelan bahu anaknya. Kuatkan hatimu, nak. Sebentar lagi kotoran itu resmi kita buang. Suara protokol sidang menggema, meminta hadirin berdiri karena majelis hakim memasuki ruangan. 3 orang hakim berjubah hitam dengan dasi putih masuk dan duduk di singgasana mereka. Ketua majelis hakim, seorang pria parubaya dengan wajah tegas dan kacamata tebal, mengetukkan palu 1 kali membuka sidang. Sidang perkara cerai talak antara Arifin Wijaya sebagai pemohon melawan Usmawati sebagai termohon, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Suara hakim ketua terdengar berat dan berwibawa. Hakim menatap ke arah kursi Arifin. Pihak pemohon hadir. Hadir, Yang Mulia, jawab pengacara Arifin lantang. Hakim kemudian mengalihkan pandangan ke kursi kosong di sebelah kanan. Pihak termohon atau wakilnya. Hening. Tidak ada jawaban. Ruang sidang sunyi senyap, hanya terdengar bunyi jepretan kamera yang menangkap gambar kursi kosong itu. Arifin menahan senyumnya agar tidak merekah lebar. Inilah kemenangan, pikirnya. Panitera, apakah ada kabar dari pihak termohon? Tanya hakim ketua. Panitera di samping hakim menggeleng. Belum ada, Yang Mulia. Panggilan sudah patut disampaikan, tapi sampai jam ini belum ada yang melapor. Hakim ketua mengangguk-angguk, wajahnya datar. Baiklah. Karena pihak termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka jantung Arifin berdegup kencang karena gembira. Ia sudah membayangkan pesta sampanye nanti malam bersama Zelia. Namun, sebelum hakim ketua menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba terdengar suara derit pintu ruang sidang yang dibuka dari belakang. Suaranya cukup keras, hingga membuat semua kepala di ruangan itu menoleh serentak. Tunggu, Yang Mulia. Sebuah suara wanita yang tenang namun tegas membelah keheningan. Arifin menoleh kaku. Matanya membelalak. Di ambang pintu, berdiri sosok yang sangat ia kenal, namun terasa begitu asing. Itu Usma. Tapi itu bukan Usma yang lusuh dan berantakan seperti saat diusir sebulan lalu. Usma mengenakan setelan blazer kerja berwarna biru dongker yang membalut tubuhnya dengan elegan, dipadukan dengan jilbab satin abu-abu muda. Wajahnya dipoles make-up tipis yang segar, memancarkan aura wibawa yang belum pernah dilihat Arifin sebelumnya. Tidak ada jejak air mata, tidak ada ketakutan. Usma tidak datang sendiri. Di belakangnya, mengekor 2 orang pria berjas rapi yang membawa tas kerja tebal dan beberapa map merah menyala. Bukan pengacara sembarangan, dilihat dari lencana yang tersemat di jas mereka. Kamera wartawan yang tadinya fokus ke wajah sedih Arifin, kini serentak berputar arah menyorot Usma. Lampu kilat kembali berpesta, kali ini lebih gila dari sebelumnya. Usma melangkah maju membelah kerumunan. Langkah kakinya mantap, dagunya terangkat lurus. Saat melewati barisan tempat duduk Bu Narti, Usma berhenti sejenak. Ia menoleh, memberikan senyuman tipis, senyuman yang membuat darah Bu Narti mendadak dingin. Maaf saya terlambat, Yang Mulia, ucap Usma saat sampai di depan meja hakim. Suaranya jernih, terdengar jelas oleh seluruh ruangan tanpa perlu mikrofon. Ada beberapa oleh-oleh penting yang harus saya persiapkan untuk suami saya tercinta. Arifin merasakan keringat dingin mulai merembes di punggungnya. Skenario versteknya hancur berantakan. Namun yang lebih mengerikan, ia melihat map merah yang diletakkan Usma di meja tergugat. Map itu terlalu tebal untuk sekadar jawaban gugatan cerai. Dan tatapan Usma, itu bukan tatapan istri yang minta rujuk. Itu tatapan seorang algojo yang siap menjatuhkan kapak. Panggung sandiwara yang dibangun Arifin masih berdiri, namun aktor utamanya baru saja diganti paksa. Kehadiran Usma di kursi pesakitan mengubah atmosfer ruang sidang secara drastis. Udara yang tadinya dipenuhi desas-desus meremehkan, kini berganti menjadi rasa penasaran yang pekat. Arifin, yang tadinya duduk santai dengan punggung bersandar malas, kini menegakkan tubuhnya. Rahangnya mengeras.
Matanya tak lepas menatap istrinya. Bukan, wanita di sebelahnya ini terasa bukan istrinya. Di mana Usma yang penurut? Di mana Usma yang gemetar ketakutan setiap kali ia bentak? Wanita ini duduk dengan punggung tegak, menatap lurus ke arah meja majelis hakim tanpa sedikit pun menoleh padanya. Harap tenang. Hakim ketua mengetuk palu sekali, meredam suara bisik-bisik yang mulai berdengung seperti lebah di bangku pengunjung. Pengacara Arifin, yang merasa skenario kemenangan mudahnya terancam, segera berdiri. Keberatan, Yang Mulia. Pihak termohon datang terlambat saat sidang sudah hampir diputus verstek. Kami menilai ini adalah bentuk ketidakhormatan terhadap pengadilan. Selain itu, lihatlah. Pengacara itu menunjuk Usma dengan gestur dramatis. Dia datang dengan senyum seolah tidak ada beban dosa. Padahal bukti perselingkuhannya di hotel sudah jelas. Kamera wartawan langsung menyorot wajah Usma, berharap menangkap ekspresi panik atau marah. Namun, Usma tetap tenang. Ia hanya melirik sekilas ke arah pengacara suaminya, lalu mengangguk kecil pada pengacaranya sendiri. Pengacara Usma, seorang pria paruh-baya dengan sorot mata tajam di balik kacamata bacanya, berdiri dengan tenang. Yang Mulia, klien kami terlambat karena harus mengamankan bukti-bukti baru yang sangat krusial. Bukti yang tidak hanya membantah tuduhan perselingkuhan murahan itu, tetapi juga mengungkap alasan sebenarnya mengapa gugatan cerai ini diajukan dengan begitu terburu-buru dan penuh rekayasa media. Rekayasa? Seru Arifin tak tahan, ia lupa bahwa ia harus menjaga citra kalemnya. Ia berdiri setengah badan. Jangan memutarbalikkan fakta. Kamu itu ketahuan di kamar hotel sama laki-laki lain. Foto-fotonya ada. Saksinya ibu saya sendiri. Saudara pemohon, harap duduk dan jaga sikap, tegur hakim ketua dengan suara berat. Arifin kembali duduk dengan napas memburu, wajahnya merah pada menahan amarah. Di belakangnya, Bu Narti mengipasi wajahnya dengan kipas tangan, berbisik keras pada Zelia, dasar ular berbisa. Pasti dia mau minta harta Gonogini itu. Jangan sampai hakim percaya. Hakim ketua membetulkan letak kacamatanya, lalu menatap Usma. Saudari Usmawati, Anda didampingi kuasa hukum. Apakah Anda membawa jawaban tertulis atas gugatan suami Anda? Bawa, Yang Mulia, jawab Usma lembut namun tegas. Dan kami juga membawa gugatan rekonvensi, gugatan balik, serta satu bundel dokumen tambahan yang kami mohon agar Yang Mulia periksa sekarang juga sebelum melanjutkan ke pokok perkara perceraian. Pengacara Usma maju ke depan, menyerahkan map merah tebal yang sejak tadi dibawa Usma. Map itu terlihat mencolok di atas meja hijau hakim yang penuh berkas. Arifin mendengus remeh. Dalam hatinya ia tertawa. Paling isinya cuma daftar belanjaan atau tagihan listrik, pikirnya. Ia sangat yakin Usma tidak tahu apa-apa soal aset-asetnya yang disembunyikan. Arifin merasa posisinya aman. Sertifikat tanah, saham, dan deposito besar semuanya sudah diatasnamakan orang lain atau perusahaan cangkang. Apa yang bisa dilakukan seorang ibu rumah tangga lulusan sastra yang gaptek? Hakim ketua membuka map merah itu. Awalnya, ekspresi sang hakim tampak datar, standar prosedur pemeriksaan berkas. Ia membalik halaman pertama. Namun, saat matanya sampai di halaman kedua dan ketiga, gerakan tangannya melambat. Keningnya mulai berkerut dalam. Ia mendekatkan lembaran kertas itu ke wajahnya, seolah tidak percaya dengan apa yang ia baca. Hakim ketua kemudian menyikut hakim anggota di sebelah kanannya, memperlihatkan sebuah lembar transaksi perbankan yang dilampirkan di sana. Hakim anggota itu pun ikut terbelalak. Mereka berbisik serius, sesekali melirik tajam ke arah Arifin yang mulai merasa tidak nyaman. Suasana hening yang mencekam menyelimuti ruangan. Bunyi shutter kamera wartawan menjadi satu-satunya suara yang terdengar, merekam ketegangan yang tiba-tiba muncul. Arifin mulai menyeka keringat di dahinya. Kenapa lama sekali? Kenapa mereka menatapku seperti itu? Batin Arifin gelisah. Bu Narti di kursi belakang mulai resah. Ia mencolek punggung Arifin. Vin, kok hakimnya ngeliatin kamu terus? Itu si Usma ngasih jampi-jampi apa di kertasnya? Diam dulu, Bu, desis Arifin tanpa menoleh. Firasat buruk mulai merayapi tengkuknya. Setelah hampir 5 menit yang terasa seperti selamanya, hakim ketua akhirnya mengangkat wajahnya dari tumpukan berkas itu.
Tatapannya pada Arifin berubah total. Tidak ada lagi tatapan simpatik pada suami terzalimi. Yang ada kini adalah tatapan menyelidik, tajam, dan dingin, tatapan seorang penegak hukum yang baru saja menemukan bau busuk kejahatan. Saudara kuasa hukum termohon, kata Hakim Ketua, suaranya terdengar lebih berat dan bergema. Apakah bukti-bukti transfer dan salinan percakapan digital ini sudah diverifikasi keasliannya? Sudah, Yang Mulia. Kami menyertakan hasil forensik digital dari ahli yang bersertifikat. Semua data ini diambil langsung dari perangkat pribadi saudara pemohon yang terhubung dengan akun cloud yang sinkronisasinya lupa dimatikan. Jawab pengacara Usma lantang. Wajah Arifin pucat pasi seketika. Cloud? Sinkronisasi? Ia meraba saku jasnya, mencari ponsel pintarnya. Ia baru sadar, laptop kerjanya di rumah memang terhubung dengan email yang sama dengan ponselnya. Apakah Usma? Mata Arifin membelalak menatap Usma. Istrinya itu kini sedang menatapnya balik. Bibir Usma menyunggingkan senyuman yang sangat tipis, nyaris tak terlihat. Namun bagi Arifin senyuman itu lebih menakutkan daripada teriakan kemarahan manapun. Itu adalah senyuman kemenangan. Interupsi, Yang Mulia. Pengacara Arifin mencoba mengalihkan situasi, menyadari kliennya mulai panik. Ini sidang perceraian. Jika ada bukti yang tidak relevan dengan alasan perceraian, kami mohon dikesampingkan. Kami curiga ini hanya taktik termohon untuk mengulur waktu dan memeras klien kami. Hakim Ketua mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, membungkam protes pengacara Arifin. Taktik memeras? Ulang Hakim Ketua dengan nada sarkas. Saudara pengacara, apakah Anda sudah membaca isi map ini? Karena jika apa yang tertulis di sini benar, maka pengadilan ini wajib mempertimbangkan bukan hanya soal perceraian, tapi juga soal itikat buruk yang luar biasa. Para wartawan di belakang mulai kasak-kusuk. Insting jurnalis mereka menyala. Ini bukan lagi soal perselingkuhan rumah tangga biasa. Ada sesuatu yang besar. Kamera-kamera yang tadinya fokus merekam wajah cantik Usma, kini mulai men-zoom in wajah Arifin yang keringatnya mulai menetes deras membasahi kerah kemeja putihnya. Zelia, yang duduk di samping Bu Narti, mulai merasa panas dingin. Ia menarik ujung blazernya gelisah. Bu, kok perasaanku nggak enak ya? Arifin bilang semuanya aman. Bu Narti, meski tidak paham hukum, bisa merasakan bahaya. Tenang, tenang. Arifin itu pejabat, kenalannya banyak. Hakim ini pasti cuma menggertak. Hakim Ketua menutup map merah itu perlahan, lalu meletakkan kedua tangannya di atas meja, menautkan jari-jarinya. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap langsung ke manik mata Arifin. Sorot matanya mengunci Arifin, membuat pria itu merasa seperti tikus yang terpojok di sudut ruangan tanpa celah untuk lari. Ruang sidang sunyi senyap. Tidak ada yang berani bernapas. Semua menunggu apa yang akan keluar dari mulut sang pengadil. Usma duduk diam, tangannya terlipat rapi di pangkuan, tenang seperti permukaan danau yang menyimpan monster di kedalamannya. Ia tahu, momen ini adalah awal dari akhir bagi suaminya. Arifin yang tadinya merasa sebagai raja di panggung ini, kini sadar bahwa ia baru saja masuk ke dalam kandang singa dengan sukarela. Hakim Ketua menarik napas panjang, menciptakan jeda dramatis yang membuat seisi ruangan seolah berhenti bernapas. Ia tidak lagi memandang Arifin sebagai seorang suami yang menuntut cerai, melainkan sebagai objek investigasi yang menjijikan. Saudara Arifin, suara hakim memecah keheningan, nadanya rendah namun menggema melalui pengeras suara. Sebelum saya melanjutkan agenda pembuktian perceraian ini, saya memiliki satu pertanyaan sederhana untuk Anda. Arifin menelan ludah, kerongkongannya terasa kering seperti gurun pasir. Silakan, Yang Mulia. Hakim mengangkat selembar kertas yang dicetak dari bukti digital Usma. Anda menuduh istri Anda, Saudari Usmawati, berselingkuh dan menghabiskan uang Anda untuk gaya hidup mewah bersama pria lain. Namun, data forensik ini menunjukkan fakta yang sangat menarik. Apakah Anda sadar bahwa pada tanggal dan jam yang sama saat Anda mengambil foto istri Anda di hotel itu, ada transaksi pemindahan dana sebesar 50 miliar rupiah dari rekening proyek jembatan provinsi ke rekening pribadi atas nama Usmawati. Rekening yang buku tabungan dan kartu ATM-nya tersimpan rapi di brankas ruang kerja Anda. Wajah Arifin langsung berubah menjadi seputih kertas. Darahnya seolah berhenti mengalir.
Matanya melirik liar ke arah pengacaranya, namun sang pengacara pun tampak bingung dan ketakutan. Dan, lanjut Hakim, suaranya meninggi, rekening itu kemudian mentransfer dana ke rekening sebuah butik berlian yang fakturnya atas nama ibu Anda, Bu Narti, serta pembayaran apartemen mewah atas nama wanita di belakang Anda, Saudari Zelia. Itu fitnah. Itu. Arifin mencoba menyangkal, suaranya parau. Diam, bentak Hakim. Ini bukan fitnah. Ini jejak digital perbankan yang tidak bisa berbohong. Anda menggunakan identitas istri Anda untuk mencuci uang hasil korupsi, lalu Anda menceraikannya dan memfitnahnya agar dia pergi tanpa membawa harta, sekaligus memutus jejak kepemilikan rekening itu, bukan begitu? Bu Narti yang duduk di belakang Arifin langsung lemas. Kipas tangan mahalnya terjatuh ke lantai. Apa? Korupsi? Jadi berlian ibu? Belum sempat Arifin menjawab, pintu utama ruang sidang yang tertutup rapat tiba-tiba didobrak terbuka. Suara langkah kaki sepatu laras panjang bergemuruh masuk. Semua orang menoleh kaget. 6 orang petugas berseragam coklat kejaksaan dengan rompi khusus bertuliskan, Satgas Tipikor, masuk dengan wajah garang, didampingi 2 anggota kepolisian bersenjata lengkap. Ketua tim penyidik kejaksaan itu melangkah maju ke depan meja hakim, memberi hormat singkat, lalu berbalik menghadap Arifin. Ia mengeluarkan selembar surat berwarna merah. Saudara Arifin Wijaya, ucap penyidik itu lantang, suaranya bersaing dengan bunyi jepretan kamera wartawan yang kini menggila. Berdasarkan bukti awal yang diserahkan oleh saksi pelapor Saudari Usmawati, kami menetapkan Anda sebagai tersangka utama kasus korupsi proyek infrastruktur daerah dan tindak pidana pencucian uang. Anda ditahan mulai hari ini. Tunggu. Ini salah paham. Saya dijebak. Arifin berteriak histeris saat petugas menarik paksa tangannya ke belakang. Bunyi klik logam dingin dari borgol yang mengunci pergelangan tangannya menjadi suara paling merdu bagi Usma hari itu. Kekacauan meledak. Wartawan yang awalnya diundang Arifin untuk meliput kehinaan Usma, kini berebut posisi paling depan untuk mendapatkan angle terbaik wajah Arifin yang sedang diborgol. Live streaming di berbagai kanal berita langsung memecahkan rekor penonton dengan judul, Kena Batunya. Pejabat jebak istri, malah ditangkap korupsi di sidang cerai. Bu Narti menjerit histeris melihat anak emasnya diseret petugas. Jangan bawa anak saya. Dia orang terhormat. Lepaskan. Seorang petugas Polwan mendekati Bu Narti. Maaf, Ibu juga harus ikut kami ke kantor untuk dimintai keterangan terkait aliran dana ke rekening perhiasan Ibu. Diduga Ibu turut menikmati hasil kejahatan. Apa? Saya tidak tahu apa-apa. Zelia, tolong Ibu. Bu Narti menoleh ke samping, mencari calon menantu kesayangannya. Namun, kursi Zelia sudah kosong. Wanita itu mencoba kabur diam-diam di tengah kericuhan. Sayangnya, nasib Zelia tidak lebih baik. Di dekat pintu keluar, 2 petugas sudah menghadangnya. Zelia tertangkap basah berusaha menyembunyikan wajahnya dengan tas branded hasil uang korupsi itu. Jeritan Zelia saat digelandang petugas menambah riuh suasana ruang sidang yang kini berubah menjadi sirkus hukum. Di tengah badai kekacauan itu, hanya ada 1 orang yang tetap duduk tenang. Usma. Usma perlahan berdiri, merapikan blazernya yang tak kusut sedikit pun. Ia memandang Arifin yang sedang meronta-ronta dipegangi petugas. Tatapan mereka bertemu. Mata Arifin memancarkan kemarahan, ketakutan, dan penyesalan yang terlambat. Usma berjalan mendekat. Petugas memberi jalan, seolah mengerti bahwa wanita ini berhak atas momen terakhirnya. Usma berhenti tepat di depan wajah suaminya. Tidak ada tamparan, tidak ada caci maki. Usma mendekatkan bibirnya ke telinga Arifin, lalu berbisik lembut, mengulang kalimat perpisahannya sebulan lalu dengan nada yang menusuk. Mas, Ibu sudah Usma bilang, kan? Jaga kesehatan. Penjara itu dingin, Mas. Kasur di sana keras, tidak empuk seperti di rumah kita. Nikmati hasil karyamu sendiri. Usma memundurkan wajahnya, memberikan senyum terakhir, senyum manis yang penuh dengan kepuasan mutlak. Bawa dia, Pak, ucap Usma pada petugas. Arifin diseret keluar ruang sidang diiringi sorakan cemooh dari pengunjung sidang yang kini berbalik mendukung Usma. Usma berjalan keluar melalui pintu samping,
menghindari kerumunan wartawan utama. Di luar, udara terasa begitu segar. Langit biru cerah menyambutnya. Mobil hitam sederhana milik Rian sudah menunggu. Usma masuk ke dalam mobil, menyandarkan punggungnya yang lelah namun lega. Ponselnya bergetar tak henti-hentinya, notifikasi dukungan dan pujian membanjiri media sosialnya. Namun, Usma tidak peduli pada ketenaran itu. "Kita kemana sekarang, Mbak?" tanya Rian sambil menyetir. Usma menatap jalanan kota yang luas terbentang di depannya. Matanya berkaca-kaca, kali ini karena rasa syukur. Ia telah memenangkan perangnya. Ia telah merebut kembali harga dirinya yang sempat diinjak-injak. "Ke rumah orang tuaku di kampung, Rian," jawab Usma pelan. "Aku ingin makan masakan ibu. Masakan yang dibuat dengan cinta, bukan dengan uang haram." Mobil itu melaju pergi, meninggalkan gedung pengadilan yang masih riuh. Di belakang sana, Arifin dan keluarganya sedang memulai babak baru kehidupan mereka di balik jeruji besi, sementara Usma melangkah maju menuju kebebasan yang sesungguhnya. Pesan moral singkat. Jangan pernah meremehkan orang yang diam dan sabar. Kesombongan dan keserakahan mungkin bisa membawamu terbang tinggi sesaat. Namun kejujuran dan doa orang yang terzalimi akan selalu menjadi tangan tak terlihat yang menarikmu jatuh ke titik terendah. 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 Titik terendah.